Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Dialog RRI untuk edisi Rabu 31 Agustus 2022. Dan ini adalah hari terakhir kita berada di bulan Agustus, di bulan penuh sejarah bagi bangsa Indonesia. Dan besok insya Allah jika Allah masih memberikan kita umur panjang, kita akan ke September ceria gitu ya. Dan topik pada Dialog RRI siang hari ini sangat menarik. Ini bagi Anda para jombloers di luar sana perlu tahu ini penting karena Anda akan mendengarkan bagaimana prosedur, syarat dan alur pendaftaran nikah. Dan sudah bersama saya di studio siang hari ini Kepala Kabupaten Teratang Bapak Abdul Wahid Arif SAG MPD. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah masih tetap kita semangat sehat dan semangat ya. Alhamdulillah itu yang menjadi harapan kita karena kalau Bapak sehat insya Allah proses pendaftaran nikah jadi lancar gitu ya. Amin ya. Baik, biasanya tren di Kabupaten Teratang itu bulan-bulan berapa tuh Pak Wahid ramai orang mendaftarkan nikah? Saya lihat ramai-ramainya untuk mendaftar nikah itu khususnya setelah perayaan Idul Fitri. Oke, setelah Idul Fitri ya. Hari Raya Idul Fitri. Oke, sebelum Idul Adha gitu ya. Itu trennya ya setiap tahun begitu ya. Cukup lumayan peningkatan karena mungkin selama bulan Ramadan mungkin ada 1-2 saja yang bahkan juga biasa juga bulan itu tidak ada yang nikah. Nanti setelah bulan Ramadan tapi mendaftarkan di akhir Ramadan. Apalagi kita di orang Bugis ada semacam mitos tertentu bahwa ada bulan dan hari tertentu yang insya Allah hari baik untuk menikah gitu ya. Betul. Padahal mestinya semua hari baik ya. Baik semua. Baik. Pendengar, siaran kita pada siang hari ini kami siarkan langsung melalui Facebook LPP RRI Bone. Jadi Anda boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau juga boleh mendengarkan kami di live streaming rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Playgo yang dapat Anda download di Play Store. Dan nanti juga Anda boleh partisipasi, boleh telepon kami di 0813 4131 1131. Baik, Pak Wahid, ini menarik karena yang kita bahas adalah bagaimana prosedur, syarat dan alur pendaftaran nikah. Mungkin masyarakat masih banyak menganggap jangan-jangan ribet nih kalau kita mau mendaftar nikah dan segala macam. Padahal kan sekarang sudah berubah ya. Bahkan sekarang semuanya sudah dikemas digital dengan begitu simple ya aturannya. Nah, bisa Bapak jelaskan di awal apa saja sih Pak prosedur dan syarat untuk pendaftaran nikah itu? Silakan. Terima kasih saya bisa bergabung di RRI ini. Dan tentunya memang salah satu tofoksi KUA, Kantor Urusan Agama, adalah terkait dengan pelayanan dan pengawasan nikah. Dan bahkan volume tupoksi kita itu yang paling banyak adalah nikah. Dan alhamdulillah terkait dengan di masih KUA ini revitalisasi dan tentunya memang harus ada kejelasan informasi yang jelas kepada masyarakat, khususnya tupoksi kita ini. Terkait dengan pernikahan kita ini yang jelas bahwa setiap waktu atau kapanpun selalu ada peristiwa terkait dengan nikah ini. Dan pernikahan kita dilakukan karena kita adalah pemerintah diberikan wewenang untuk menjaga dan mencatat, mengawasi terkait pernikahan, khususnya di KUA adalah yang beragama Islam. Nah, masyarakat memang perlu paham karena hampir setiap hari sering ada masyarakat bagaimana prosedur pernikahan ini. Sekarang ini kan sudah jelas, bahkan sudah disampaikan berbagai media di Facebook atau mungkin tempat-tempat lain tentang syarat-syaratnya. Tapi namun hal ini kan kita di KUA perlu juga memang karena ada 2 hal yang perlu dijaga terkait dengan aturan, ada undang-undang perkawinan dan juga ada harus dipahami karena sebagai umat Islam juga berpedoman terkait dengan munakahatnya sesuai dengan syariat agama. Itu yang harus dijaga. Terkait dengan prosedur pernikahan memang ini yang memang juga sering ada terkendala. Seperti hanya pasti kita harus pahami terkait dengan hukum, terkait dengan rukun nikahnya dan syarat-syaratnya. Terkait dengan rukunnya yang jelas ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan. Tapi secara administrasi begini,
setiap peristiwa nikah, calon pengantin nikah baik laki-laki dan perempuan pertama harus dulu ke kantor kelurahan atau desa. Di situ mengambil namanya pengantar nikah. Di situ pasti dia sudah membawa KTP, ada kartu keluarga, ada akta kelahiran. Dan itu harus ya Pak Wahid? Harus. Itu sudah menjadi ketentuan. Yang mau nikah harus punya KTP dan KTP-nya ektp yang sudah elektronik, yang sudah terkonek dengan kita semua. Dan kedua kartu keluarga dan akta kelahiran. Di situ mungkin dari kelurahan atau mungkin dari desa memberikan pengantar nikah dengan melampiri dengan berkas-berkas yang lain. Dan namun juga di kelurahan, tingkat kelurahan juga itu memang perlu juga yang bersangkutan melalui dengan dari kepala lingkungannya atau kepala dusunnya, yang bersangkutan juga diperiksa. Karena bukan hanya sekedar pengantar, terutama yang terkait dengan status yang bersangkutan. Ini yang sering muncul, statusnya seperti apa. Kalau dia jejaka atau perawan, harus membuat surat pernyataan mutlak yang bersangkutan. Itu domainnya pihak kelurahan atau sudah masuk ke ranahnya KUA? Itu dari kelurahan, dari kelurahan. Jadi kita memang tidak bisa diterima yang bersangkutan kalau memang tidak ada dari ini. Jadi beliau yang membuat pernyataan, mungkin saksinya adalah orang tuanya, setidaknya kepala lurah mengetahui bahwa memang tidak punya suami atau istri. Dan selanjutnya setelah lengkap seperti itu, baru dibawa ke kantor urusan agama. Mungkin setelah kita verifikasi, lihat seperti ini berkas-berkasnya, di situ memang ada beberapa hal terkait dengan syariatnya. Seperti hanya memang kita sekarang ini dihadapkan hampir juga setiap hari datang di KUA. Jadi mulai sekarang kita harus periksa betul-betul seperti hanya KTP-nya. Biasa juga ada catin baik yang bersangkutan maupun orang tuanya sama sekali tidak sama dengan yang ada di KTP dan kartu keluarga, seperti nama yang ada di akta kelahirannya. Terutama yang terkait saya lihat banyak seperti yang menyikat-nyikat, seperti A titik atau A panjang, M titik Mu titik dan Muhammad. Itu banyak sekali. Seperti Bapak ABD misalnya. Betul. Ini Abdul. Abdul. Dan sekarang ini kita sudah rasakan yang mungkin nikahnya tahun 80-an atau 90-an, mungkin dulu tidak ada bekal KTP dan sebagainya. Sekarang ini banyak berlomba-lomba mau diperbaiki, mau diselesaikan di SK-nya kalau seorang pegawai dan sebagainya. Jadi kembali ke awal. Jadi sekarang ini kita sedikit paksa-paksa lah untuk bisa memperbaiki semua data-data dokumen-dokumennya, nama, tempat tanggal lahir, tanggal dan segalanya. Di akhirnya nanti di kemudian hari tidak ada masalah sesuai dengan dokumen yang ada. Nah, ketika kemudian pengantar sudah berkas sudah siap, sudah diverifikasi juga, itu SOP-nya berapa lama kemudian untuk di follow up, Pak? Untuk harinya sesuai dengan aturannya, memang yang bersangkutan mendaftar 10 hari kerja sebelum akad nikah sudah didaftarkan, sudah mendaftar di KUA. Dengan prosedurnya memang begini, karena kita setelah sudah tidak ada masalah baik dengan aturan regulasi yang ada, undang-undangnya, dan begitu dengan munakahannya sesuai dengan syariahnya, baru sekarang kan di KUA ada SIMKA Wave. Jadi di situ sudah didaftarkan memang. Kalau memang bisa kita lihat contohnya sekarang ini santer juga yang kebanyakan nikah di bawah umur. Sekarang kan aturannya Undang-Undang Perubahan nomor 174 itu nomor 16 tahun 2019 terkait dengan umur. Yang dulunya kan perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Sekarang dia akan disamakan dari nomor 16 19 tahun. Nah di situ di SIMKA, dan bahkan kita bisa terdeteksi beda 1 hari saja. Contohnya umurnya sekarang ini baru 18 tahun. 18 tahun. Kurang 1 hari saja, jelas pasti diminta ini di bawah umur ini. Jadi tentunya juga ada prosedurnya. Yang di bawah umur seperti ini harus melalui dispensasi. Pasti KUA menolaknya. KUA menolak untuk, dan dispensasi itu dari pihak pengadilan. Pengadilan agama. Setelah KUA dia menolak, baru diarahkan ke pengadilan agama untuk dapatkan dispensasi. Nah, di situ didaftar di SIMKA. Setelah itu sudah lengkap diumumkan. Selama 10 hari itu memang diumumkan. Termasuk contohnya siapa ya, biasa-biasa mungkin melalui di Facebook. Yang sekarang kan media, bahkan di tempat-tempat ramai, kalau di kantor kan
ada pengumuman, karena itu ada namanya NC. Ya, itu memang belangko khusus pengumuman yang tertera nama yang bersangkutan. Baik laki-laki perempuan, status, walinya, tempatnya. Jadi kesempatan kalau memang ada yang mengkomplain terkait dengan mungkin statusnya, terkait dengan maharnya, silahkan. Seperti itulah diumumkan persyaratan utama. Semacam uji publik begitu uji ya. Publik, Jangan-jangan ini suaminya orang atau istrinya orang gitu ya. Iya, betul. Di situ 10 hari. Setelah itu memang sudah ada jadwal, baru kita eksekusi. Eksekusi untuk pada acara ijab kabulnya. Setelah setelah dia akad nikah sudah lengkap, tidak ada masalah, baru bisa dikeluarkan buku nikahnya. Baik. Pak Wahid, jadi apakah Catin boleh memilih sendiri siapa yang menikahkannya, atau itu kemudian menjadi ranahnya pihak dari KUA? Begini, terkait dengan menikahkan siapapun, tapi lebih afdalnya adalah walihnya. Walihnya. Kita pihak PPN hal ini penghulu. Kalau walinya tidak lancar, tidak tahu ini, gitu misalnya. Saya mungkin begini. Biasa orang masyarakat tahu Pak Imam atau Pak KUA, Pak Penghulu hanya tugasnya menikahkan, bukan. Kita hanya terkait dengan pencatatannya, pengawasannya. Yang menikahkan itu lebih afdalnya adalah walinya. Kecuali walinya tidak bersedia. Siapapun, bukan hanya KUA harus dia menikahkan, tapi mungkin ada tokoh agama yang tertentu atau mungkin keluarganya, siapapun yang tergantung dari keluargaan yang bersangkutan siapa yang disuruh. Tapi tidak boleh juga langsung dia menikahkan, pasti ada penyerahan. Sama dengan saya sendiri, contohnya saya menghadiri, saya tidak bisa langsung menikahkan kalau tidak ada penyerahan perwalian dari pihak walinya kepada yang siapa yang mau menikahkan. Tapi saya lihat di Bone ini ya mungkin dari 100 ya anggaplah 90% tidak mau menikahkan anaknya. Lebih afdolnya dari pihak KUA misalnya. Begitu ya. Tapi jadi di kawasan sendiri memang ada penghulu yang disiapkan ya? Ada. Di Ternate ini ada 3 penghulu yang siap untuk menghadiri acara akad nikahnya itu. Jadi jika berkas lengkap itu kemudian bisa langsung segera di follow up gitu ya. Kemudian nanti di 10 hari itu disimpan di dalam papan pengumuman untuk kemudian diuji publik misalnya. Apakah kemudian yang bersangkutan Catin ini tidak menjadi pasangan orang lain, betul. Nanti setelah itu kemudian baru dinikahkan. Betul. Oke. Jadi buku nikah terbit pada saat menikah juga? Tidak. Maksudnya karena ini harus dulu dieksekusi. Ya, memang ada juga memang kemarin. Tapi saya pernah menghadiri beberapa acara pernikahan. Prosedurnya begini. Sebetulnya kan itu ada sedikit kesalahan, tapi sering ada permintaan juga dari masyarakat seperti maaf ini ada rekayasa ya. Maksudnya hanya mau mempertonton sebetulnya. Dokumentasi itu boleh ya. Tapi sebetulnya kan masa mau diterbitkan buku nikahnya tapi belum nikah. Tetapi biasa kalau contohnya jangan sampai begini, dasar kita jangan sampai sudah diterbitkan buku nikahnya ternyata tidak jadi nikah. Jadi prosedurnya sesaat itu kalau di KUA itu, kalau nikah di KUA dia langsung dia bisa terima buku nikahnya. Kalau contohnya mungkin jaringan lancar dan sebagainya dan sudah siap, kita langsung di ini. Tapi biasa juga memang di luar sana minta kalau bisa bawakan Kak buku nikahnya, sekedar bahwa untuk foto saja, dokumentasi belum diambil ya. Itu berapa lama prosesnya? SOP-nya berapa lama? Catin bisa mendapatkan sebetulnya kalau sudah jam 10 sebetulnya sorenya bisa. Atau besoknya, tapi masalahnya begini, karena biasa juga bertumpuk banyak yang mau diinput dan sebagainya, apalagi kalau kurang operator, biasa juga yang jelas kalau sudah lengkap data-datanya ya bisa secepatnya. Dan stok buku nikah selalu siap ya Pak Wahid ya? Selalu siap. Karena kan kalau dicapil kadang-kadang kita dikasih semacam suket karena tidak ada belangko KTP. Kalau di selama ini untuk buku nikah alhamdulillah aman. Cuma biasa begini, kalau kekurangan kita dari segi jaringan atau mungkin SIM-ka error dari pusat, mungkin banyak hal sehingga tidak bisa terbit buku nikahnya. Baik. Jadi
itu nanti apalagi kalau kemudian kita menikahnya di mengurusnya di Kabupaten Teratang gitu, kita langsung ke front office ya. Iya betul. Oke, front office yang kemudian mengarahkan nanti ya. Iya. Berkas diterima di sana dan segala macam. Jadi begini, setiap masyarakat datang itu berhubungan langsung dengan front office-nya. Di situ tergantung dia seperti apa tujuannya ternikah. Mungkin ada staf khusus yang menerima hal itu, dan di situ memang salah satu tupoksi penghulu bukan hanya bahwa harus ke lapangan menikahkan, tapi salah satu tupoksi adalah memeriksa, meneliti berkas-berkasnya layak dilanjutkan atau tidak. Itu dari penghulu. Ditambah setelah itu baru diserahkan pada operator SIMKA untuk menginputnya. Baru di situ juga dikeluarkan billingnya untuk bayar di bank. Itu berapa biaya pernikahan kalau di KUA? Kalau nikah di KUA gratis. Tapi biaya administrasinya? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Cuma kalau nikah di luar, maksudnya di luar itu 600 dan dibayar di bank, atau di pos. Oke. Baik. Nah, kalau kemudian persyaratan nikah dengan warga negara asing, Pak Wahid, saya beberapa pernah menghadiri sebuah pernikahan, mempelai wanitanya warga negara Indonesia, mempelai prianya warga negara asing. Itu bagaimana prosedurnya? Karena ini adalah di luar warga negara Indonesia ini, khususnya biasanya kan laki-laki. Ya, tentunya kalau perempuan tidak ada masalah seperti apa yang sering dilakukan. Tapi kalau di luar di sana, dia memang seperti mungkin ada dokumen tertentu yang bisa dibawa di Indonesia. Tapi lebih penting adalah ada rekomendasi dari kedutaannya. Ada rekomendasi, kan masing-masing negara itu ada kedutaan untuk mendaftarkan diri dan sekaligus memberikan rekomendasi untuk nikah di contohnya di Indonesia ini. Termasuk kemudian memastikan bahwa dia juga bukan menjadi milik orang lain gitu ya. Iya. Karena kan kalau misalkan kita nggak pernah tahu ya di luar negeri dia punya istri gitu kan. Sampai, pasti pernyataan-pernyataan itu harus dilihat dari seginya. Dan tapi perlu paham, karena mungkin di situ bahasa kita tidak tahu, harus ada diterjemahnya. Seperti mungkin bahasa Inggris atau bahasa Arab. Terus bisa diterjemah seperti ini yang ada bunyi bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya di dalamnya. Baik. Kemudian persyaratan nikah ke luar negeri, Pak Wahid, itu seperti apa mekanisme dan prosedur? Sama ini sering terjadi, seperti hanya sama ambil juga ada rekomendasi KUA, juga dia kan ada juga kedutaan. Jadi saya lihat di situ ke dirjen, ke pusat untuk juga mendaftarkan diri. Maksudnya dia tidak langsung semerta dari KUA langsung dibawa. Jadi saya lihat di situ ada yang menangani hal di pusat itu, dia di sana melaporkan untuk minta rekomendasi juga, baru dibawa ke luar negeri sana. Bahwa ternyata ini mungkin betul adalah warga negara Indonesia dan memang memiliki tidak ada halangan untuk nikah di luar negeri itu. Jadi kalau misalkan nih saya ingin menikah di Kuala Lumpur, Malaysia misalnya, apa yang harus saya persiapkan di sini, Pak? Tentunya juga seperti dokumen-dokumen kita ini ada KTP-nya, kartu keluarganya, akta kelahirannya. Tapi yang lainnya pengantar tidak perlu. Ada pengantar, pengantar, dan pengantar itu mungkin sambil juga dimelampirkan itu rekomendasi dari kita. Terus juga dia mendaftarkan, istilahnya kalau bahasa anunya itu di cat ya, di pusat di sana di Jakarta, baru itu yang dibawa bahwa ini adalah memang warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri. Tapi yang lainnya mungkin diatur di sana, ya mungkin ketentuan fotonya dan syarat yang lainnya. Tapi dokumen seperti itulah seperti sama dengan kita, cuma harus memiliki salah satu rekomendasi dari pusat itu. Baik. Saya pengen sekarang. Nah, kemudian ada juga beberapa yang menarik, Pak Ustadz, dalam beberapa waktu terakhir ini kan masa pandemi 2 tahun itu ada istilah online itu menjadi sesuatu yang sedang tren. Bahkan juga kemudian muncul istilah nikah online betul, itu dalam pandangan Islam itu seperti apa sih nikah online itu? Ini memang karena sekarang onlinean. Kemarin memang kita resahkan di waktu awal-awal COVID-19, bahkan nikahnya kebanyakan di KUA karena memang ada pelarangan dari pusat bahwa nikahnya harus di KUA. Terkait dengan nikah lain, pendaftaran online itu ada di KUA di mana-mana sudah disebar, silakan mendaftar. Tapi terkait dengan nikah online itu bermacam-macam anunya. Bahkan
tapi kita di KUA belum kita lakukan karena situ memang kita berprinsip harus satu majelis. Yang dikhawatirkan jangan sampai tidak memenuhi rukun. Tapi kalau misalnya ada saksi, ada mempelai prianya, kemudian ada penghulunya, tapi hanya beda tempat. Kata satu di bawah itu nggak sah ya? Memang ada yang membolehkan, tapi kita berprinsip khususnya di KUA belum diperkenakan untuk dilakukan itu. Harus satu majelis. Tapi bisa saja contohnya bukan online tetapi ada penyerangkan seperti yang laki-lakinya bisa diwakili. Walinya bisa diwakili tapi harus ada taukilnya. Ada penyerahan bahwa mohon diwakilkan saya seperti saya mau di Makassar. Saya tidak bisa ke Makassar untuk satu majelis itu. Tidak ada apa-apa, saya KUA di sini, baru saya bikin pernyataan taukil, baru diserahkan. Ada yang mewakili. Tapi juga bisa wali. Contohnya anak saya mau nikah di sana, saya tidak bisa hadiri, ada taukil nikah. Ya, saya tidak wakili, saya diperiksa Pak Kawa yang ada di tempat ini, baru itu berkas dibawa ke rekomendasi itu. Taukil itu dibawa ke yang tempat nikahnya itu. Jadi nikah online itu kalau nikah online tidak ada. Tidak bisa. Kalau sementara ini dalam syariat tadi kan harus satu majelis. Karena memang oke lah. Tetapi yang dikhawatirkan jangan-jangan. Contoh kan bisa banyak rekayasa. Pernah saya alami, dia menganggap masih hidup orang tuanya. Setelah saya informasi, saya dikasih nomor telepon dan sebagainya. Kan mungkin ada pertanyaan khusus dikasih. Ternyata bukan orang tuanya, ditunjuk. Ini yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan. Jadi diusahakan satu majelis. Jadi hadir ada laki-laki, ada perempuan, ada wali di situ, ada saksi 2 orang. Itu sudah lengkap. Oke. Jadi pertanyaan itu selesai ya, buat itu sebaiknya tidak dihindari lah ya, untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Kemudian nikah di penjara, Pak Ustadz. Katakan misalkan begini kasusnya. Ini sudah direncanakan nih Pak Ustadz. Artinya kita sudah mempersiapkan, tiba-tiba yang namanya musibah. Betul. H-2 suaminya tiba-tiba di penjara. Tapi mau tidak mau dinikahkan, itu gimana? Itu ada juga prosedurnya. Pernah saya lakukan. Di sini? Ya, di Bone ini saya bertugas di luar penitariatan kemarin. Seperti itulah kasusnya. Akhirnya di penjara. Setelah itu mungkin pihak keluarganya dihubungi pihak yang ada di lapas itu, minta izin dan diizinkan, tapi tidak keluar. Dulunya saya nikahkan di masjid di sana. Rame-rame juga. Jadi setelah memenuhi diundang, ada juga datang calon istrinya, walinya nikahkan di situ. Setelah nikah mungkin tidak tahu aturannya, mungkin tidak satu lagi. Mungkin istrinya pulang, dia masih tetap tinggal di lembaga itu. Karena kan semua persyaratannya mungkin sudah siap gitu ya. Saya hadir langsung, didampingi pihak lapas, mendampinginya pas dihubungi. Dan yang sekarang ini ada juga walinya juga di penjara. Bagaimana itu? Ini bisa saja kita langsung di situ minta perwaliannya. Tapi yang saya lihat ini adalah ada surat dari lapas bahwa yang bersangkutan adalah di penjara. Jadi ada bahwa benar ini orangnya, walinya ini, tetapi namun hal ini tidak diperbolehkan untuk keluar untuk ini. Dan ini ada, tidak tahu beberapa hari ini ada seperti ini. Jadi saya hanya minta surat resmi dari lapas bahwa yang bersangkutan di penjara. Itulah nanti walinya menjadi wali hakim. Iya, gitu KUA. Baik. Nanti ada penyerahan. Jadi tidak perlu ada prosesi penyerahan perwalian. Tidak perlu. Kalau wali hakim tidak perlu. Baik, kita sapa dulu penanti ini. Selamat siang. Iya, Waalaikumsalam. Silakan Upi. Ya, Upin Lapri. Artinya bertanya Pak Ustaz. Siap. Artinya bang ini artinya prosedur menikah, bang ini kalau kita mau tanya ke Ustaz, bagaimana untuk pelayanan Ustaz di daerah sendiri untuk yang saudara kita yang disabilitas Ustaz. Apa ada juga artinya ada juga perlakuan khususnya Ustaz yang mau menikah. Oke. Tunadaksa, tunanetra atau tunawicara, Ustaz. Teman-teman kita di difabel, Pak Ustadz. Oke, baik. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Iya, ini kan menikah itu adalah hak segala bangsa gitu ya, termasuk teman-teman kita dari difabel yang misalkan tunarungu, tunadaksa dan segala macam. Itu apakah ada semacam perlakuan khusus kah atau seperti apa kan? Otomatis nggak bisa baca ketika membacakan sigat taklid misalnya, itu kan nggak bisa membaca, susah gitu. Yang harus pakai braille gitu, itu gimana? Ini juga pernah saya lakukan, makanya itu sekarang di KUA, khususnya KUA revitalisasi, memang kita siapkan orang-orang yang disabilitas, ya seperti hanya mungkin tangga atau mungkin mungkin ada terutama bahagian dari front office-nya untuk mengarahkan hal itu. Lebih ramah ya dengan tentunya mungkin tidak bisa kita langsung berbicara, mungkin juga nanti pasti ada yang mendampingi, karena mungkin tidak semuanya bahasa yang secara bahasa isyarat kita tidak terlalu paham yang ada di dalamnya. Dan selanjutnya terkait dengan hal ini yang lebih penting setelah kita periksa berkasnya dan segala macamnya, tidak ada masalah seperti aturan yang ada yang biasa yang umum itu yang terkait dengan mungkin prosesi akad nikahnya. Terutama yang sering kita dapatkan memang yang tuna yang tidak bisa bicara itu, ya kan sekira bisa ijab kabul, tidak bisa ijab kabul, pasti kan harus kita pakai bahasa isyarat. Jadi yang hadir majelis ya ada yang laki-laki yang bersangkutan kan biasa itu yang orang yang tidak bisa yang itu peka sekali, ya mungkin ada isyarat-isyarat tertentu ya seperti ini. Hanya kita lakukan hanya kalau sudah mengangguk ya. Tetap kita mengeluarkan kata-kata ijab ya. Setelah ini mungkin kan makanya itu kita di ini seperti ini ya, ada antara jempol tangan ya baik yang laki-laki maupun yang si menikahkan itu kode. Setelah ini kalau sudah dianggap ya sudah mengangguk, sudah ada isyarat lain, itu sudah sah. Dan saksi menyatakan ini sudah sah. Meskipun tidak melafalkan ijab kabul, tapi dengan saat tertentu itu dianggap sah ya. Sah, dianggap sah. Dianggap sah. Tapi itu pernah tuh kali kalau saya salah menikahkan yang tidak bisa bicara itu baik. Dengan bahasa isyarat kalau sudah mengangguk-nganggut ya berarti sah berarti kan sedangkan seperti orang yang walaupun kan tidak nikah begini berarti ini mungkin ada hubungan dengan cinta-cinta dan sebagainya. Ngerti gitu ya, ada simbol-simbol tertentu gitu. Baik. Jadi tenang saja, semua pasti ada solusinya gitu ya, termasuk teman-teman kita, saudara-saudara kita dari kaum difabel ya. Jadi itu jadi haknya. Baiklah, kita akan segera kembali untuk Anda, namun kita harus sejenak. Kita dengarkan. Pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada, kita kembali bersama di Dialog RRI masih dengan tema prosedur, syarat dan alur pendaftaran nikah bersama Bapak Abdul Wahid Arif, Kepala KUA Tanah Jeratan. Dan tadi sudah banyak sekali pencerahan yang beliau sampaikan terkait sebenarnya bagaimana prosedur dan juga alur pendaftaran nikah itu sendiri. Dan tadi kita berhenti pada beberapa kasus seperti nikah online gitu ya. Itu juga yang menjadi beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Dan selanjutnya Pak, yang juga menjadi pertanyaan kemudian kalau poligami gitu ya, apakah kemudian juga bisa tercatat secara hukum, Pak? Ya, poligami bisa tercatat secara hukum, tapi harus memenuhi persyaratan begitu. Harus ada izin poligami dari pengadilan agama. Setelah mungkin sudah ada keputusannya dikeluarkan oleh pengadilan, bisa saja dikeluarkan, dinikahkan, diproses untuk pernikahannya. Jadi meskipun misalkan saya sudah punya istri tapi ingin menikah lagi secara sah, secara kenegaraan, secara hukum boleh ya? Boleh. Tapi dengan syarat adalah ada keputusan dari pengadilan agama dan izin serta restu dari istri pertama. Pasti izin kami terima, walaupun istilahnya sering ada intermezzo dari saya sudah tanda tangan istriku biar waktu tidak dia tanda tangan itu, walaupun contohnya selembar ada materi saya tidak terima di KUA, tetapi harus dari walaupun satu lembar tapi adalah yang dikeluarkan adalah pengadilan. Pasti ada prosedur yang dikeluarkan oleh pengadilan. Kasus seperti ini pernah Bapak temukan? Di Penetria itu belum pernah saya lakukan, tapi di luar sana di kecamatan pernah saya lakukan. Dan itu dikasih keputusan dan saya nikahkan. Betul. Kan bisa jadi
misalkan istrinya tidak bisa memberikan keturunan misalnya kan boleh-boleh saja betul. Ya. Tidak. Karena itu salah satu juga syaratnya kalau contohnya tidak bisa ada keturunannya lagi, ya itu mungkin salah satu bisa agenda untuk bisa disidangkan untuk mendapatkan. Jadi artinya juga yang pria itu punya 2 buku nikah. Dapat 2 buku nikah. Oke. Itu maksimal berapa, Ustadz? 4 ya? Iya. Bisa ya? Kalau ini jangan, sudah 4. Jadi bisa saja 4 buku nikah. Oke. Bu Fatma geleng-geleng. Tapi ini tidak pernah sampai 3. Kalau 1, 2 dapat. Hanya 2 gitu ya. Baik. Nah, yang kemudian juga menarik untuk kita perbincangkan adalah bagaimana kemudian nikah siri gitu ya. Ini juga ramai Pak Ustadz. Karena kemudian bisa jadi karena enggan atau ribet atau tidak dapat restu dari istri pertama, akhirnya nikah siri karena dengan alasan takut dosa gitu. Tapi sebenarnya dalam perspektif dan pandangan Islam sendiri, kalau nikah siri kemudian itu kedudukan nikah resminya seperti apa Pak Ustadz? Oh iya. Kalau ini sebetulnya nikah siri ini kita memang sama sekali tidak dianjurkan, maksudnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau saya minta tolong sama pembulunya KUA untuk nikah siri tanpa dicatat itu gimana? Pasti kita melanggar. Ada kode etik kita sama sekali tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi terkait dengan nikah siri ini memang juga kelihatannya merebak. Seperti ada beberapa juga memang oknum yang melakukan seperti itu. Tetapi sudah kita lihat sering kita juga berhadapan bermasalah itu, walaupun dengan secara syariat tidak sah. Karena mungkin walinya bukan yang menjadi wali, atau saksinya kita tidak tahu, atau hanya dihadiri 1-2 orang, jelas dari segi syariat kan tidak sah. Jadi kan nikah nikah siri itu kan istilahnya nikah di bawah tangan. Kasihan. Jadi kami juga sampaikan kepada masyarakat jangan sama sekali mau nikah siri. Berkali-kali saya sering berhadapan, khususnya yang korban itu adalah ibu-ibu dan anak. Betul. Iya, kasihan. Kalau tidak ada buku nikahnya kan otomatis tidak bisa dikeluarkan dengan akta kelahiran anak. Dan kedua tidak ada bukti autentik dari negara. Contohnya kalau ada masalah hal tersebut sebagai bukti bahwa saya pasangan suami istri, itu tidak ada bukti. Ahli waris juga tidak bisa dapat. Tidak bisa dapat karena bukan istri yang sah. Jadi korbanlah istri sama anak-anaknya. Sangat lemah gitu ya. Sangat mungkinnya sangat lemah sekali. Makanya itu ada teman-teman kemarin salah satu penelitiannya bahwa salah satu rukun nikah itu mau ditambahkan sambil ada laki-laki perempuan, ada wali, ada ijab kabul, ada saksi, ditambah pencatatan. Bahkan dianggap tidak sah kalau tidak ada pencatatan. Tentunya pencatatan di wilayah Medan adalah kantor urusan agama. Jadi kesian sering kita berhadapan dengan masyarakat sudah bertahun-tahun punya anak tapi tidak ada buku nikahnya. Tidak kesian sekali. Jadi kami harap agar masyarakat menghindari itu untuk nikah siri. Baik. Selama ini tantangan apa yang dihadapi Kabupaten Teratang, Bapak selaku kepala kantor dalam persoalan pendaftaran nikah dan pernikahan selama ini di Kabupaten Buan di wilayahnya Bapak di Teratang? Tentunya mungkin terkait dengan pernikahan mungkin tidak bisa selesai selama orang mau nikah atau ini ada saja gitu ada saja mungkin hari ini selesai tapi besok muncul lagi ada hal-hal yang tidak ini dan hal ini ada 2 hal yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa nikah itu 2 hal yaitu harus sesuai dengan syariat agama kita khususnya kita kan umat Islam diperbaiki hal ini terkait dengan hal yang kadang-kadang mungkin juga masyarakat ingin memasakkan kehendak juga yang sering kita dihadapi contohnya terkait dengan status belum jelas walaupun istrinya atau suaminya sudah nikah, sudah pergi, sudah ini tapi kalau tidak ada bukti dari pengadilan surat akta cerai tidak bisa kita lakukan. Begitu juga perempuan ada iddahnya sering juga baru keluar buku nikahnya akta cerainya dari pengadilan dia mau nikah kan ada aturan syariatnya itu berapa bulan Pak? Itu kalau cerai hidup itu 3 bulan jadi salasal kuru jadi 3 bulan dan selanjutnya kalau mati yaitu 4 bulan 10 hari 10 hari harus menunggu hal tersebut untuk baru bisa nikah istrinya. Jadi
setidaknya perempuan yang masih dalam iddah ya tinggal di rumah, ya tidak usah terlalu ini juga ya. Dan selanjutnya juga penting dulu beberapa syariat, termasuk juga terkait dengan larangan. Nah, larangan kan dalam ajaran agama ada 3, seperti ada hubungan nasab. Kan jangan-jangan harus juga diperiksa itu, jangan sampai ada hubungan yang tidak boleh dinikahi. Contoh jangan sampai contohnya dia cucunya harus diperiksa, ada hubungan ke atas, mungkin ada hubungan ibunya atau mungkin tantenya dan sebagainya. Begitu juga dari segi sering juga terjadi dari segi hubungan perkawinan. Contohnya suaminya, maksudnya istrinya ada saudaranya. Ternyata juga dia baku mau nikahi juga saudaranya. Istilah poligami itu kan dalam agama kan dilarang. Itu terkait banyak hal yang terkait dengan persoalan syariatnya. Juga sesuai dengan juga aturan undang-undang. Seperti hanya kita ini masyarakat sini kebanyakan yang ada di KUA itu terkait dengan validasi datanya. Kebanyakan jadi mulai sekarang ini masyarakat yang memang beda-beda, beda KTP-nya, akta kelahirannya, kartu keluarganya, mohon bisa disamakan, disinkronkan. Ya, karena kesian kebanyakan didapatkan juga sudah beberapa bulan sudah nikah, datang lagi kantor KUA mau diperbaiki, mau disesuaikan, kan ini dokumen negara. Ya, jadi mohon mulai sekarang, jadi itulah menjadi tantangan masyarakat. Yang selanjutnya juga sering juga masyarakat dia sudah memilih waktu. Memilih waktu. Ternyata persyaratan nikahnya belum lengkap. Belum lengkap. Mungkin akta cerainya belum keluar, tapi sudah ini. Yang lebih penting juga saya lihat kebanyakan di bawah umur. Di bawah umur. Ya, sekarang saya sudah undang-undangkan 19 tahun. Itu gimana solusinya Pak Ustaz? Kalau saya juga tidak bisa ambil resiko, harus saya arahkan, pasti saya tolak, dibawa ke pengadilan. Ternyata juga masyarakat juga tidak terlalu paham. Dia sudah baku naik uang naiknya, sudah mengatur waktu bahwa tanggal sekian, tapi ternyata datang KUA ternyata diperiksa masih di bawah umur. Jadi pasti kami juga di pihak KUA tidak bisa mendaftarkan untuk melanjutkan untuk pernikahannya. Jadi biasa juga itu menjadi kendala. Dan selanjutnya persoalan wali juga. Walinya biasa tidak mau menjadi wali. Orang tuanya ada juga sering dapat walinya enggan atau bagaimana. Itu karena apa biasanya? Biasanya hanya mungkin istilahnya kebanyakan saya dapatkan sudah cerai dengan anunya, istrinya. Mungkin istilahnya kalau di UGE dipakataui, tersinggung, engkau masuk anak-anak, tapi sudah dibicarakan secara baik dengan keluarga sepihak, tapi tidak dilibatkan. Banyak begitu juga. Itu harus kalau memang tidak mau, tetap juga KUA menolak dan mengarahkan ke pengadilan lagi. Tapi kalau pihak keluarga perempuan udah bapak kau aja menikahkan, itu nggak boleh? Ya boleh saja, tetapi harus ada izin dari pengadilan. Pengadilan lagi itu wali ada namanya. Wali ada enggan, tidak mau walinya menjadi ini. Tapi kalau saya sering saya lakukan bukan hal itu, tetap saya harus mediasi, cari yang terbaik, baru dia menyerahkan. Ada juga sering saya alhamdulillah. Jadi daripada ke pengadilan juga dikabulkan, tetap juga dinikahkan. Saya juga punya penggangan. Kasihan anak ini betul. Wah, jadi banyak sekali tantangannya Pak Ustadz betul. Termasuk juga mungkin dengan kawin kontrak ya, itu juga marak terjadi ya. Saya tapi di Bone ini belum pernah tapi di luar sana, di daerah Jawa Barat ya, perusahaan katanya dari sana dia masuk di Indonesia ini nikah. Dalam ajaran agama tidak dianjurkan seperti itu nikah, karena dia mungkin nikah bahwa 1 bulan atau 2 tahun 3 tahun, kan tujuan perkawinan bukan seperti itu. Langgeng hidup semati ya. Ini setelah dari awal ini, tapi kalau contohnya kesian perempuan, contohnya saya 1 tahun, berpikir itu jadi yang korban lagi perempuan. Tapi yang jelas dalam ajaran agama tidak diperbolehkan untuk nikah mut'ahnya itu. Baik. Nah, yang juga menarik seiring dengan revitalisasi KUA dan juga bagaimana mengedepankan digitalisasi, juga ada namanya kartu nikah digital ya Pak Ustadz. Bisa dijelaskan? Betul. Ini kan saya lihat ini buku kartu nikah ini bukan pengganti buku nikah. Tetap ada buku nikah diterbitkan, tapi hanya untuk istilahnya tidak terlalu besar, apalagi kan bisa seperti kartu penduduk, ATM bisa dibawa kemana-mana. Jadi lebih efisien efektif ya. Dan memang sekarang ini masyarakat silakan, tapi
untuk sekarang ini KUA tidak menerbitkan seperti itu lagi. Cuma hanya diarahkan kepada yang bersangkutan mau mau dicetak di luar sana silahkan. Ya, tapi pasti ada prosedurnya. Contoh mungkin dibuat ada emailnya, ada barcode-nya, jadi cepat. Jadi sekarang ini memang sudah terkoneksi di mana saja pergi. Contohnya kan di buku nikah itu di kartu nikah kan ada barcode. Jadi langsung saja di ini ternyata ini benar sebagai pasangan suami istri. Jadi memang dulu kemarin salah satu KUA yang dapat alat mesin untuk cetak itu di Kabupaten Teratan, tapi sekarang ini tidak lagi kita lakukan. Baik. Kemudian jika buku nikah hilang atau rusak, seperti apa pengurusan? Oh iya, ini juga biasa sering juga terjadi karena kalau memang hilang tentunya harus ada bukti kehilangan dari kepolisian. Tetapi biasa pihak kepolisian juga tidak mau memberikan langsung surat setelah harus terdeteksi di KUA, jangan sampai tidak tercatat di KUA itu. Jadi sering ada rekomendasi ke kepolisian bahwa memang ini tercatat, bawa ke kantor polisi, melampirkan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran sesuai yang ada dan termasuk foto. Beberapa ini dikeluarkan bukti duplikat nikahnya. Kalau yang rusaknya itu harus diambil. Mungkin karena sudah lama atau mungkin kena air dan segala macamnya, itu harus banjir ya, itu diambil dan membuat permohonan dan pernyataan bahwa ini rusak, baru kita bisa ganti dengan duplikatnya. Yang baru ya? Yang baru, iya. Wah, jadi semakin ngerti saya Pak Ustadz. Iya, sedikit ya. Jadi pengen nikah saya langsung bebas. Alhamdulillah, amin. Baiklah Pak Wahid, terima kasih waktunya. Saya banyak mendapatkan pencerahan dan yang terpenting adalah bahwa tidak sulit gitu ya untuk kemudian bisa mendaftarkan diri kita untuk menikah di KUA sekarang ya. Semuanya sudah terbuka dan bisa menikah, bisa mendaftar secara online kan Pak Ustadz ya? Betul ya, bisa ya. Baik, apalagi di Teratan ya. Siap. Itu menghubungnya kemana? Kalau kita mau nikah online, ada memang khusus di daftar nikah online. Oke. Oh, ada linknya. Baik. Nah, baik, terima kasih sekali lagi Pak Wahid. Kita insya Allah bisa bertemu lagi dengan waktu dengan materi yang lain begitu ya. Amin. Baik. Pendengar, demikian Dialog RRI untuk edisi hari ini Rabu 31 Agustus 2022 dengan topik prosedur, syarat dan alur pendaftaran nikah bersama Bapak Abdul Wahid Arif SAG MPDI Kepala Kabupaten Teratan. Saya Imran Bate pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.